Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pembelajaran pendidikan agama Islam, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang ketentuan berwudu. Ketentuan berwudu meliputi pengertian syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama yaitu pengertian wudu. Pengertian wudu menurut bahasa, wudu berarti bersih, sedangkan menurut istilah syara, wudu adalah membasuh anggota badan tertentu dengan air menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian kedua yaitu syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi sebelum melaksanakan wudu. Di antaranya yang pertama yaitu Islam, harus Islam. Yang kedua harus mumayyiz. Tiga yaitu memakai air suci dan mensucikan. Gitu. Airnya suci dan mensucikan. Empat yaitu tidak ada yang menghalangi mengalirnya air sampai ke kulit. Nah, itu syarat-syarat wudu. Kemudian selanjutnya yaitu rukun wudu. Rukun wudu adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan ketika berwudu. Rukun-rukun wudu yaitu yang pertama niat, yang kedua membasuh seluruh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai dengan siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki, dan yang keenam tertib atau secara berurutan. Nah, maksudnya secara berurutan yaitu dari mulai niat membasuh seluruh wajah, membasuh kedua tangan sampai dengan siku, kemudian mengusap sebagian kepala dan membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki, itu harus berurutan. Ya, itulah merupakan rukun wudu. Kemudian yaitu sunnah wudu. Selain syarat dan rukun wudu, kita juga disunahkan melakukan beberapa perbuatan dalam berwudu. Sunnah-sunnah wudu antara lain, yang pertama yaitu membaca basmalah. Nah, ketika kita berwudu harus diawali dengan membaca basmalah. Kemudian membasuh kedua telapak tangan. Sebelum kita melakukan berwudu itu harus membasuh dulu kedua telapak tangan kita. Itu merupakan sunnahnya wudu. Kemudian berkumur. Kemudian istinsyak, yaitu menghirup air ke lubang hidung. Terus kemudian mengusap kedua telinga. Kemudian juga mengulangi 3 kali setiap pergerakan. Jadi setiap kita membasuh wajah yaitu dengan 3 kali. Terus tangan dan seterusnya. Kemudian menyela-nyela jari tangan dan kaki. Nah, jari tangan kita tuh yang sering tidak terkena air itu harus disela-sela dulu. Dan yang terakhir yaitu sunnah wudu adalah berdoa setelah wudu. Itu telah merupakan sunnah wudu. Kemudian yang kelima yaitu hal-hal yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu yaitu diantaranya yang pertama keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Contoh seperti kentut, buang air besar, buang air kecil, dan lainnya. Itu maka kalau kita keluar kentut, membuang air kecil atau buang air besar, maka kita itu batal dalam berwudunya. Yang kedua yaitu hilang akal. Seperti apa? Seperti gila, mabuk,
dan pingsan, maka itu batal. Wudunya harus wudu lagi. Kemudian tidur dalam posisi tidak duduk. Kita punya wudu, tapi kita ketiduran dalam tidurnya tenggerak atau berbaring, maka itu batal. Tapi ketika kita dalam posisi duduk, pantat kita, bokong kita menempel ke bumi, maka walaupun kita tertidur itu tidak batal. Kemudian yang keempat itu laki-laki menyentuh kulit wanita yang bukan mahramnya. Nah, maka itu batal juga menurut sebagian pendapat. Terus menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan atau jari, maka itu juga membatalkan wudu. Yang terakhir yaitu keluar dari agama Islam, yaitu murtad. Contoh hal, seseorang itu mempunyai wudu, tapi setelah wudu itu dia keluar murtad, maka itu batal. Bisa dipahami? Bapak harap kalian semua memahami, yaitu dari mulai pengertian wudu, syarat-syarat wudu, rukun wudu, sunnah wudu, dan hal-hal yang membatalkan wudu, kalian harus paham dan hafal itu. Nah, mungkin pada pembelajaran hari ini sampai di sini. Nah, tugasnya adalah kalian harus menghafalkan doa setelah wudu. Dibikin video, lalu kirimkan ke WA Bapak. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.